Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada video yang ketiga, yaitu mengenai reliabilitas ya. Jadi untuk reliabilitas ini menunjukkan keajegan hasil pengukuran prestasi belajar siswa dengan tes sebagai alat ukurnya, sehingga dikatakan memiliki keajegan atau konsistensi yang tinggi bila tes tersebut memberikan hasil yang tetap. Jadi, tes memberi hasil yang tetap ketika diterapkan pada saat, tempat, kemudian pada siswa yang berbeda. Tegasnya, ajek itu artinya tes yang sama diberikan pada siswa yang berbeda, hasilnya sama. Kemudian tes berbeda diberikan kepada kelompok siswa yang sama, hasilnya sama. Dan tes yang sama diberikan pada siswa yang sama, tetapi pada waktu berbeda hasilnya sama. Itu dikatakan reliabilitasnya tinggi. Oke. Nah, untuk reliabilitas itu kita gunakan nanti metode belah dua. Jadi data yang sudah kita peroleh sama pada validitas kemarin itu kita gunakan untuk mencari reliabilitas, kita gunakan metode belah dua. Nah, belah dua ini ada dua, ada awal dan akhir, dan ada ganjil dan genap. Jadi pembelahan dilakukan pada butir soal. Untuk pada awal itu misalkan ada 10 item, maka skor awalnya adalah skor butir 1 sampai dengan 5, kemudian skor akhirnya adalah butir 6 sampai dengan 10. Sama untuk yang ganjil dan genap, nanti ketika 1 sampai 10 maka yang dijumlahkan skornya adalah butir ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan yang genap itu butir 2, 4, 6, 8, dan 10. Setelah itu hasilnya dapat ditafsirkan dengan korelasi Spearman-Brown. Nah, ini rumusnya. Nah, R-nya itu adalah R belahan tesnya ya. R belahan tesnya nanti dapat dicari dengan cara yang sama, dengan cara yang kemarin, kemudian baru dicari korelasi Spearman-Brown-nya. Oke, langsung saja untuk contohnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini tidak sama? Artinya kalau tidak genap bagaimana? Misalkan butir soalnya itu ada 11. Kalau 10 kan tadi gampang, membelahnya 5 di awal, 5 di akhir. Nah, kalau ganjil bagaimana? Misalkan 11, maka ada dua kemungkinan. Butir 1 sampai 6 itu bisa dijadikan awal, atau butir 1 sampai 5 bisa dijadikan awal. Jadi memang proporsinya tidak seimbang, tidak apa-apa ketika memang soalnya itu ganjil. Sama untuk yang metode belah dua ganjil genap untuk butir item yang ganjil juga sama. Nah, nanti untuk misalkan 1 sampai 11, maka yang ganjil nomornya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sedangkan untuk yang genap tetap 2, 4, 6, 8, 10. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba saja di Excel. Kita gunakan program Excel untuk mencari reliabilitasnya. Nah, ini sama. Ini hasil tes pilihan ganda ya. Jadi hasil tes pilihan ganda ini benar nilainya 1, kemudian salah nilainya 0. Nah, data ini akan kita copy paste ke Excel. Oke, ini sudah kita copy paste di sini. Nah, untuk ini kita tampilkan skor akhir dulu. Skor akhir per siswa kemarin sama dengan sum kurung buka ini dari butir 1 sampai butir 10, kemudian kurung tutup,
kurung tutup. Oke. Tunggu sebentar. Sama dengan sum kurung buka butir 1 sampai dengan butir 10 kurung tutup. Oke, ini sudah kita jumlahkan skornya. Kemudian kita drag sama ya untuk skor akhir. Skor. Kemudian ini untuk awal dan yang ini untuk akhir. Oke, ini sebentar kita kontrol clear dulu. Clear konten. Oke. Nah, untuk yang awal itu tadi ada beberapa masalah karena mungkin ini saya langsung copy paste dari Excel sebelumnya. Nah, untuk yang awal kita jumlahkan karena kita bagi 2 menjadi awal dan akhir, berarti untuk yang awal itu dari butir 1 sampai butir 5 saja. Kemudian kita save, kita kurung tutup, kita gunakan sum sama untuk penjumlahan itu memang sum, summarize. Kemudian kita drag seperti biasa. Nih. Oke, ini sampai sini, sampai subjek ke-16. Untuk yang akhir sama dengan sum dari butir 6 sampai butir 10. Nah, kemudian kita drag. Oke. Ini sudah. Nah, ini untuk yang awal dan akhir dulu. Nah, skor awal itu kita kopikan ke sini. Sebentar. Special values. Oke, sudah. Ini skor awalnya itu kita namakan X dan kita ini sebagai X-nya ya, kemudian skor akhirnya itu sebagai Y-nya. Kemudian kita cari korelasinya nanti antara skor awal dan skor akhir. Sama seperti kemarin, kita jumlahkan dulu skor awal dan skor akhirnya. Kita gunakan sum juga. Oke, ini sudah, kemudian kita drag. Nah, untuk mencari JKX, JKY, JPXY-nya kita butuhkan skor X kuadrat dan Y kuadrat, kemudian X dikali Y. Nah, sama seperti kemarin, skor X-nya X kuadrat berarti X pangkat 2. Ini. Kemudian kita enter. Kita drag. Oke. Kemudian
Y kuadratnya itu sama dengan skor Y pangkat 2 kemudian untuk yang X dikali Y maka bagian X kemudian bintang Y, enter, karena untuk perkalian itu sama dengan bintang di Excel. Oke, sudah kita dapatkan. Untuk jumlahannya itu kita drag saja ini, kemudian kita beri ini, nanti yang akan kita gunakan sama seperti yang kemarin. JPXY itu menentukannya adalah sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dikuadratkan dibagi dengan banyaknya subjek. Banyaknya subjek siswanya adalah 16 ya, kalau yang kemarin 15. Oke, kemudian kita enter. Kemudian JKY-nya sama, sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y dikuadratkan dibagi dengan 16, banyaknya subjek, banyaknya subjek. Kemudian JPXY-nya berarti sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan 16, banyaknya subjek. Oke. Nah, ini negatif tidak apa-apa. Kalau jika X jika Y tidak boleh negatif karena itu jumlah kuadrat. Jadi hasilnya kalau negatif itu nanti dicek lagi. Kemudian kita cari R setengahnya dulu. Untuk R setengahnya itu kemarin adalah JPXY dibagi dengan SQRT akar dari hasil perkalian antara JKX dikali JKY. Oke. Ini sudah, dan hasilnya memang negatif. Kalau negatif maka yang kita gunakan adalah harga mutlaknya. Jadi ini absolut dari ini harga mutlaknya, kemudian positif jadinya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan R setengahnya, maka kita cari korelasinya. Korelasi Spearman-Brownnya tadi adalah 2 kali R setengah per 1 ditambah R setengah. Oke. Nah, kita cek berarti ini, kita kembali ke Excel lagi, dalam kurung sama dengan dalam kurung 2 kali R yang sudah di harga mutlakan tadi dibagi dengan 1 plus R setengahnya. Oke. 1 plus R setengah ini lagi, klik di sini lagi. Oke. Nah, ini hasilnya kita cocokkan dengan Excelnya. Oke, ini ya, memang koefisien korelasi Spearman-Brownnya 0,47 dan kita cekkan lagi ke batasnya sama seperti yang kemarin. Karena dia dari 0,4 maka nilai reliabilitasnya cukup. Nah, ini cukup. Oke, ini untuk yang metode belah 2 skor awal dan skor akhir. Kemudian untuk yang skor ganjil genap, kita lanjutkan untuk yang skor ganjil genap.
Untuk yang metode belah dua ganjil genap sama, ini kita bedakan dari ganjil dulu, kemudian yang satunya adalah genap. Nah, kalau untuk yang ini maka pada butir ganjil itu tidak bisa kita gunakan sum, tapi kita gunakan penjumlahan biasa, yakni dari penjumlahan dari skor butir 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian caranya sama dengan tinggal kita klik saja pada butir 1, kemudian klik tanda tambah pada butir 3, klik tanda tambah pada butir 5, klik tanda tambah pada butir 7, klik tanda tambah pada butir, kemudian klik tambah dan pada butir 9. Intinya yang kita jumlahkan adalah skor butir pertama, butir ketiga, butir kelima, butir ke-7, dan butir ke-9. Kemudian kita enter. Sama kita drag saja. Nah, nanti sudah muncul. Kemudian yang ini juga sama, untuk genap berarti skor butir 2, 4, 6, 8, 10. Sama tanda plus ini, butir kedua dulu diklik, kemudian plus butir keempat, plus skor butir ke-6, plus skor butir ke-8, plus skor butir ke-10. Kemudian kita enter, kemudian kita drag saja ini. Nah, setelah itu perhitungannya sama. Jadi perhitungannya sama dengan awal dan akhir, seperti metode belah dua yang awal dan akhir. Skor ganjilnya sebagai X, kemudian skor genapnya sebagai Y. Nah, ini skor kita copy paste saja, jadi kita tidak melakukan penghitungan ulang, karena kalau di Excel itu nanti sudah langsung otomatis berubah sendiri nilainya. Ini kita tinggal klik paste values. Oke. Nah, nilainya sudah berubah. Tadi sebelumnya tadi 0,47, kemudian sesudahnya setelah diganti tadi jadi setelah diganti paste special values jadi 0,44. Nah, ini kriterianya pada cukup juga, jadi boleh bebas nanti menggunakan skor awal akhir atau ganjil genap. Prosedurnya sama seperti itu. Setelah mempelajari validitas dan reliabilitas, kemarin kalian sudah membuat untuk instrumennya ya. Jadi sudah membuat untuk soal tesnya kan ada pilihan ganda. Mungkin ada yang jumlahnya 20, maka nanti butirnya dari butir 1 sampai butir 20. Nah, silahkan subjeknya menyesuaikan, terserah, boleh. Anak SD biasanya 20 Bu, boleh, atau 24 Bu, boleh, 28 boleh, silahkan. Nah, kemudian nanti hasilnya ini 1010-nya ini dibuat random saja, acak. Jadi karena pandemik corona, kita tidak bisa melakukan uji coba instrumen secara langsung. Jadi untuk latihan nanti tugas per masing-masing individu ya, ini tugas per masing-masing individu nanti membuat atau menghitung ya validitas kriteria, validitas item, dan validitas tugasnya. Ibu ulangi sekali lagi, tugasnya nanti membuat validitas item dan reliabilitas saja. Nah, untuk validitas itemnya nanti sesuaikan dengan instrumen yang sudah kalian buat. Jadi kalau misalkan kemarin membuat butir 1 sampai 20, berarti nanti soalnya kalau kemarin membuat soal 1 sampai 20, maka butirnya butir 1 sampai dengan 20. Kemudian siswanya bebas
boleh 20, boleh 22, 21, terserah. Begitu. N-nya bebas. Kemudian data ini silahkan nanti random saja. Jadi hasilnya beda-beda per kelompok tidak apa-apa, tetapi butirnya sama dan butirnya sama, jumlah butirnya sama. Kalau jumlah siswanya bisa berubah-ubah tidak apa-apa. Sama untuk yang reliabilitas juga sama. Yang dibuat yang tes pilihan ganda saja terlebih dahulu. Butir 1 sampai misalkan kemarin membuat 1 sampai 20, maka nanti 1 sampai 20 subjeknya bebas sama boleh dengan yang validitas, kemudian dihitung juga reliabilitasnya. Jadi tugasnya ada 2. Ini tugas individu nanti menghitung validitas item dan reliabilitas sesuai dengan instrumen yang kemarin sudah dibuat. Begitu ya. Terima kasih. Itu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.